Pernah kebayang nggak sih ada satu mesin yang bisa jadi irit banget dan sopan buat dipakai harian, tapi begitu pedal gas diinjek, dia langsung berubah jadi monster balap yang teriak di RPM tinggi? Nah, yuk kita bedah gimana caranya Honda memecahkan teka-teki rekayasa yang udah bikin pusing insinyur selama hampir 100 tahun. Jadi gini, selama puluhan tahun, para perancang mesin itu seakan-akan terjebak dalam pilihan yang mustahil. Mereka harus memilih, mau bikin mesin yang irit atau yang kencang. Nggak ada jalan tengah yang benar-benar memuaskan. Ini tuh udah jadi paradoks fundamental di dunia otomotif. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya mesin buat mobil harian, fokusnya di putaran bawah, super efisien dan suaranya halus. Nah, di sisi lain, ada mesin balap yang dirancang buat teriak di RPM tinggi, menghasilkan tenaga kuda yang brutal, tapi ya borosnya minta ampun. Dua dunia yang benar-benar beda kan? Nah, ini dia pertanyaan gila yang coba dijawab sama para insinyur Honda. Gimana kalau sebuah mesin bisa punya dua kepribadian ini sekaligus? Sebuah mesin yang bisa beradaptasi, berubah karakter tergantung maunya si pengemudi. Inilah titik awal dari sebuah revolusi besar. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus benar-benar paham dulu nih, akar masalahnya tuh apa. Ini bukan masalah sepele loh. Ini adalah pertarungan melawan hukum fisika dan batasan mekanis yang udah ngekang desain mesin dari dulu. Jadi, poin kuncinya tuh begini. Untuk mesin yang kapasitasnya kecil, torsi itu ada batasnya. Kalau mau tenaga yang jauh lebih besar tanpa pakai turbo, satu-satunya jalan ya cuma naikin putaran mesinnya, alias RPM, setinggi mungkin. Dan Honda memutuskan untuk menempuh jalur ekstrim ini. Ya, sebenarnya industri udah punya jawaban buat tenaga besar. Cara Amerika pakai mesin V8 raksasa. Solusi brute force lah pokoknya. Di sisi lain, turbocharger di era 80-an itu terkenal banget sama yang namanya turbo lag. Jadi ada jeda sebelum tenaganya keluar. Nah, buat para insinyur Honda, dua-duanya ini bukan solusi yang elegan. Misi ini tuh nggak muncul tiba-tiba, ini lahir dari filosofi yang ditanamkan langsung oleh pendirinya, Soichiro Honda. Beliau itu terobsesi banget untuk memeras efisiensi dan tenaga semaksimal mungkin dari mesin yang sekecil mungkin. Di tahun 1984, sebuah proyek super rahasia dimulai, program NC. Tujuannya? Luar biasa ambisius dan belum pernah ada yang bisa melakukannya untuk mesin produksi massal. Yaitu menghasilkan 100 tenaga kuda dari setiap liter kapasitas mesin, tanpa bantuan turbo sama sekali. Ini tuh target yang mustahil banget pada masanya. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah kolaborasi antara dua insinyur jenius. Ada Ikuo Kajitani, sang visioner yang otaknya encer banget sampai kepikiran ide mekanisme pengunci hidrolik ini. Terus, ada Kenichi Nagahiro, kepala desainer yang super perfeksionis, yang memastikan ide brilian tadi bisa diwujudkan dengan presisi yang sempurna. Tanpa salah satunya, VTEC mungkin nggak akan pernah ada. Perjalanannya sama sekali nggak mulus. Prototipe-prototipe awal mereka itu hancur berantakan pas digeber di putaran tinggi. Mereka berhadapan sama masalah material yang serius banget, timing belt putus, per klep hancur. Ini nunjukin betapa ekstrimnya tantangan yang harus mereka taklukkan. Jadi, gimana sih cara kerja keajaiban mekanis ini? Jawabannya ternyata ada pada sebuah solusi yang luar biasa elegan dan simple. Sebuah pin baja kecil yang digerakkan oleh tekanan oli. Yuk kita lihat gimana pin mungil ini bisa mengubah segalanya. Oke, kita bedah prosesnya ya. Di putaran rendah, mesin jalan santai, dua rocker arm bekerja sendiri-sendiri buat ngejar irit. Tapi, begitu kita bejek gasnya dan ecu ngebaca kita butuh tenaga, disitulah keajaiban terjadi. Sebuah solenoid nembakin oli bertekanan yang langsung mendorong pin baja kecil buat ngunci ketiga rocker arm jadi satu kesatuan. Nah, unit yang udah solid ini sekarang dipaksa ngikutin profil noken as tengah yang jauh lebih agresif. Hasilnya, klep kebuka lebih tinggi dan lebih lama, dan jiwa balapnya pun keluar. Momen peralihan inilah yang menciptakan fenomena legendaris yang kita kenal sebagai VTEC kick. Suara mesin yang tadinya adem ayam, tiba-tiba berubah jadi raungan mesin balap yang melengking. Ini bukan cuma soal suara ya, ini adalah bukti nyata adanya transformasi mekanis di dalam mesin. Sukses di laboratorium itu satu hal, tapi gimana dampaknya di dunia nyata? Mesin pertama yang pakai teknologi ini, yaitu B16A, benar-benar mengguncang seluruh industri otomotif saat itu. Masih ingat target mustahil dari program NCE tadi? 100 tenaga kuda per liter. Mesin B16A dengan kapasitas cuma 1,6 liter ternyata bisa menghasilkan 160 tenaga kuda. Mereka berhasil. Angka ajaib itu akhirnya tercapai. Nah, coba lihat data ini baik-baik. Ini yang bikin semua orang kaget. Lihat deh B16A dari Honda, angkanya pas 100 HP per liter.
Sekarang kita bandingin sama jagoan-jagoan lain di eranya. Mesin legendaris Toyota 4 AGE aja cuma sekitar 85. Bahkan, ikon dari Jerman, BMW M3, cuma 83. Dan yang paling bikin melongo, lihat tuh Chevrolet Corvette V8 yang kapasitasnya 5,7 liter cuma bisa menghasilkan 43 HP per liter. Artinya apa? Secara matematis, mesin kecil Honda ini lebih dari 2 kali lipat lebih efisien dalam menghasilkan tenaga per liternya dibandingkan mesin V8 raksasa dari Corvette. Ini pukulan telak, sebuah pencapaian rekayasa yang nggak bisa dibantah lagi, dan benar-benar mengubah peta persaingan. Dampak dari mesin B16A ini terasa ke seluruh penjuru industri. VTEC bukan lagi cuma sebuah fitur, tapi ia jadi sebuah pemicu yang memulai era baru dalam dunia desain mesin. Tiba-tiba, semua pabrikan besar jadi panik. Mereka seakan dipaksa untuk ikut berinovasi. BMW akhirnya merespon dengan Venos, Toyota keluar dengan VVTi. Honda udah menetapkan standar baru, dan para pesaingnya pontang-panting berusaha ngejar, memulai sebuah perlombaan teknologi yang kita kenal sebagai perang VVT. Dan VTEC sendiri juga nggak diam di tempat, dia terus berevolusi. Ada SOHC VTEC yang lebih murah buat mobil harian, ada VTEC E yang fokusnya cuma buat irit BBM, terus ada iVTEC yang lebih pintar dan halus. Bahkan ada VCM yang pakai prinsip VTEC buat matiin silinder di mesin V6 sampai akhirnya ke VTEC Turbo yang modern. Ini nunjukin betapa fleksibelnya ide awal pin pengunci yang sederhana itu. Pada akhirnya, warisan VTEC itu jauh melampaui dunia balap. Justru, kemampuannya untuk membuat mesin bekerja super efisien di putaran rendah menjadikannya senjata ampuh untuk memenuhi standar emisi dan aturan konsumsi bahan bakar yang makin hari makin ketat di seluruh dunia. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran menarik. Gimana bisa sebuah solusi mekanis yang jenius, sebuah pin baja yang super kecil, nggak cuma berhasil ngasih sebuah mesin 2 jiwa yang berbeda, tapi pada saat yang sama juga membantu seluruh industri otomotif untuk jadi lebih bertenaga sekaligus lebih efisien. Sebuah bukti nyata dari kekuatan inovasi yang elegan.